Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Tanggunak akan menyerang kediaman keluarga Jo karena Jo Pyong tidak mau mempertemukannya dengan murid-murid Gunung Berbunga. Tiba-tiba di atas atap salah satu kediaman, terdengar suara seseorang yang mengatakan, Tangguna adalah orang yang aneh. Tangguna mendorong kembali diger yang ada di lengan ke dalam lengan bajunya. Dia menatap ke arah Chun Myung di atas dengan sesama, seolah dia tidak peduli dengan Jo Pyong. Tangguna dengan tatapan tajam menanyakan, apakah Chun Myung adalah naga ilahi Gunung Berbunga? Chun Myung dengan sewot menanyakan balik. Tangguna bertanya bukan karena tidak tahu, bukan? Jo Pyong sedikit terkejut. Dia sedikit terbata mengatakan pada Chun Myung, ia sudah katakan untuk tidak ikut campur, bukan? Chun Myung tidak peduli menimpali. Lihat situasinya dan katakan padanya, Tuan itu datang jauh-jauh ke sini dengan sengaja untuk melakukan ini. Apakah Jo Pyong mendengar itu? Benar bukan? Chun Myung menoleh ke arah Tang Zhan. Tang Zhan yang mendapatkan pertanyaan tiba-tiba itu tidak bisa bereaksi apapun. Chun Myung melompat turun dengan santai. Tangguna terkekeh. Apakah ada orang yang berbicara kepadanya seperti ini? Itu tidak bisa diketahui. Mungkin di masa lalu itu terjadi. Tapi sejak ia menjadi kepala keluarga Tang, ini adalah pertama kalinya. Dan dia tersenyum, tapi tidak ada yang akan berpikir bahwa senyuman ini adalah senyuman yang tulus. Bagaimana seseorang bisa mengungkapkan senyuman yang akan membuat mereka terlihat begitu menyeramkan? Tanggunak tersenyum pada Chun Myung dan mengatakan, naga ilahi Gunung Berbunga, itu pasti naga ilahi. Chun Myung sedikit berbeda dari apa yang ia bayangkan. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang lebih penting. Ketika Tanggunak mengatakan itu, tekanan di sekitar terjadi. Energi hebat mulai memancar dari tubuh Tanggunak. Energinya, kekuatannya begitu luar biasa sehingga bahkan Tang Pai, Tang Zhan, dan yang lainnya yang menontonnya menjadi gugup. Jo Pyong benar-benar terkejut dengan kejadian tiba-tiba itu. Dia tidak bisa bereaksi seperti yang lainnya. Namun Chun Myung menghadapinya secara langsung dan hanya berdiri di sana dengan wajah kosong dan tidak ada reaksi lebih lanjut. Tanggunak segera berjalan dengan tekanan dan energi mengerikan itu mendekati Chun Myung. Setiap langkah yang dilakukan Tanggunak menyebabkan lantai retak. Tapi lagi-lagi Chun Myung tidak bergerak. Dia tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Dia masih berdiri santai dengan tangan dilipat. Tatapan Tanggunak menajam ke arah Chun Myung yang masih berdiri tanpa menunjukkan perubahan. Tapi pada saat itu, suara teriakan dari seseorang terdengar, meminta untuk menghentikan semua itu. 4 orang datang dari aula tengah. Mereka berlari sekuat tenaga ke arah mereka. Chun Myung dan Tanggunak melihat ke arah mereka dengan penuh tanya. Dan pada akhirnya, mereka semua sampai di tempat Chun Myung dan Tanggunak. Baik Chun dan yang lainnya mengelilingi Chun Myung dengan waspada. Tentu saja, Tanggunak dan Chun Myung sendiri terkejut dengan tingkah mereka. Pada akhirnya, Baik Chun menangkupkan tinjunya pada Tanggunak dan menyapanya. Dia juga memperkenalkan diri sebagai murid kelas 2 Sekte Gunung Berbunga. Tanggunak berhenti berjalan, tapi tangannya masih di dalam lengan bajunya. Dia kemudian menyebutkan julukan Baik Chun yang merupakan pedang kebenaran Gunung Berbunga. Tidak seperti Chun Myung,
Tanggunak memandang pria yang memiliki sopan santun ini dengan sedikit terkejut. Baekjeon menimpali, merupakan suatu kehormatan bahwa Tuan Tanggunak mengenalnya. Jika ia mendengar bahwa Tanggunak sendiri yang akan datang, ia akan datang dan menyapanya lebih awal. Tapi mereka tidak tahu tentang hal ini. Ini tidak disengaja, jadi mereka mohon maaf. Dalam hati Baekjeon mengupat kesal, dogi gila itu. Tidak bisakah dia membedakan antara orang yang harus dia marahi dan orang yang tidak boleh dia marahi? Bagaimana dia melawan kepala keluarga Tang? Karena Chunmyung, mereka semua akan tertangkap dan binasa di sana. Apakah Chunmyung tidak tahu siapa Tanggunak? Tidak mungkin Chunmyung tidak tahu. Meskipun Tanggunak memiliki nama Raja Racun, yang merupakan penghormatan kepada kepala keluarga Tang Sijuan. Meskipun ada banyak orang yang ahli di dunia, tidak ada satu orang pun yang akan membuat kesalahan dengan mengabaikan kepala keluarga Tang. Bahkan jika ketua sekte Gunung Berbunga, Hyunjong, ada di sana, dia akan bersikap sopan pada Tanggunak. Ia tahu Chunmyung tidak waras, tapi ia tidak menyangka Chunmyung akan segila itu. Baekjeon dengan keringat dingin menoleh ke belakang untuk melihat ekspresi Chunmyung. Baekjeon menelan ludah. Mereka berasal dari yang berbeda. Meskipun Baekjeon sudah bertemu dengan para tetua Wudang di makam pedang, momentum yang mengalir dari Tanggunak membuat mereka semua terlihat lemah. Tanggunak adalah yang terbaik. Melihatnya saja bisa membuat orang berhenti bernafas. Dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan momentum yang begitu besar. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan di Gunung Berbunga. Jelas bahwa Tanggunak bukan sembarangan orang. Baekjeon melanjutkan ucapannya. Dia meminta maaf atas komentar kasar dari juniornya. Jika Tanggunak harus menghukum, maka hukumlah dirinya. Tanggunak mencoba memastikan menanyakan, apakah Baekjeon yakin? Baekjeon membenarkannya. Ia yang bertanggung jawab atas mereka semua. Namun di belakang, Chunmyung malas dan hanya menghela nafas. Baekjeon akan mengatakan lebih lanjut, tapi Chunmyung menariknya dan memintanya untuk menyingkir. Chunmyung meraih Baekjeon dan menariknya kembali, dan Baekjeon yang terseret kembali menatap Chunmyung dengan ekspresi kecewa. Chunmyung meneruskan, sejak awal, Tanggunak tidak memperdulikan Baekjeon sama sekali. Tanggunak datang hanya untuknya secara langsung. Baekjeon tidak mengerti, menanyakan maksudnya. Namun Chunmyung tidak menjawab sama sekali. Chunmyung memandang Tanggunak. Tanggunak datang dengan kekuatan ganas sejak dia masuk. Chunmyung mencoba menahan, tapi dia tidak bisa ketika dia melihat Tanggunak mengancam Jopyung. Dan juga kedatangan Tanggunak memang sejak awal ingin menargetkan Chunmyung. Chunmyung saat itu mengatakan pada Baekjeon untuk melihatnya baik-baik. Mata Baekjeon melebar. Dia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut Chunmyung. Jika dia mengatakannya, maka itu berarti Tanggunak adalah orang yang sangat kuat, sehingga Chunmyung pun mengakuinya. Chunmyung melepaskan tangan Baekjeon dan bergegas ke depan. Dia menanyakan apa yang membuat Tanggunak membuat kekacauan dan menerobos masuk. Baekjeon sekali lagi terkejut dengan Chunmyung yang tidak memiliki sopan santun sedikit pun pada Tanggunak. Tanggunak heran menanyakan balik, apakah alasan yang Chunmyung maksud? Chunmyung menimpali, jika Tanggunak datang ke sana untuk seseorang, pasti memiliki alasan bukan? Tatapan Tanggunak menjadi tajam lagi ketika dia mengatakan, izinkan ia bertanya satu hal. Saat mengatakan itu, tiba-tiba Baekjeon sudah ada di depan Tanggunak, mencoba menghalanginya. Namun Tanggunak masih tidak peduli. Dia meneruskan, apakah Chunmyung pikir ada orang yang pernah berlaku kurang ajar di hadapannya masih hidup hingga hari ini? Kata-kata ini membuat semua orang menjadi kaku, tapi Chunmyung tenang. Dia tersenyum mengatakan, ia yakin setidaknya satu orang. Jika tidak ada, ia yang akan menjadi pertama. Wajah semua murid Gunung Berbunga terkejut. Mereka semua membuka mulut mereka dan tidak bisa mengatakan apapun. Di sisi Tanggunak, wajah Tanggunak yang memiliki ekspresi dingin sekarang berubah menjadi hitam. Dia bergumam,
Ada apa dengan bocah di hadapannya itu? Dia telah menekan Chun Myung untuk sementara waktu sekarang. Orang lain pasti sudah gemetar dan menjadi kosong. Bahkan putranya Tang Pae, kepala berikutnya akan mati jika ini terjadi. Tapi Chun Myung jelas-jelas bertahan, seolah-olah dia sudah terbiasa berada di sekitar tekanan sebanyak ini dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak, tidak ada gunanya mengatakan dia bertahan. Sepertinya dia tidak menderita atau apa. Dari mana datangnya monster seperti itu? Yang tidak masuk akal adalah bahwa Chun Myung bahkan tidak terlihat kuat. Tentu saja di Jianghu, orang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka atau momentum yang mereka berikan secara normal. Namun, jika seseorang tidak mencapai tubuh alami di usia muda, ini tidak masuk akal. Di tengah keheningan itu, Tanggunak tiba-tiba mengatakan, entah memang tidak ada apa-apa atau sangat dalam seperti kegelapan. Semua orang bingung dengan kata-kata tidak berarti dari Tanggunak, dan hanya Chun Myung yang mengerti. Chun Myung tersenyum menatap Tanggunak menanyakan, apakah Tanggunak mencoba mengukur kekuatannya? Tanggunak tidak menyangkal dan membenarkannya, tapi sebelum itu, ia ingin menanyakan satu hal pada Chun Myung. Apakah Chun Myung pikir ia tidak akan menghabisinya? Chun Myung dengan percaya diri membenarkannya. Tanggunak sekali lagi menanyakan, apakah Chun Myung pikir gunung berbunga akan mendukungnya? Chun Myung menghela nafas dengan ekspresi gelap dan bergumam. Apakah Tanggunak pikir ia bisa mengandalkan gunung berbunga untuk menghadapi Klentang? Mengandalkan gunung berbunga saat ini itu terlalu konyol. Bukan gunung berbunga yang menolongnya, tapi ialah yang menolong gunung berbunga. Chun Myung masih tidak mengatakan apapun ketika dia menatap ke arah Tanggunak dengan tajam. Dan itu membuat Chun Myung mengingat masa lalunya sebelum dia direinkarnasikan. Di sebuah gazebo, Chun Myung dan juniornya yang merupakan anggota keluarga Tang tengah minum bersama. Seorang itu mengatakan, meskipun ia berasal atau bagian dari keluarga Tang, ia tidak memiliki kepedulian untuk Klentang. Jika itu membantu keluarga Tang, ia tidak akan ragu bahkan jika ia harus binasa. Ini bukan lelucon. Chun Myung yang tengah menenggak minuman enaknya menanyakan, apakah orang itu pikir orang-orang Klentang bisa menghabisinya? Seorang itu tertawa mengatakan bagaimana mungkin mereka bisa menghabisinya. Dirinya dijuluki Dark Lord. Saat itu, Chun Myung tersadar kembali mengatakan, ia tidak percaya gunung berbunga akan membantunya, tapi ia percaya pada keluarga Tang. Kata-kata Chun Myung membingungkan Tanggunak. Ia menanyakan maksudnya. Chun Myung mengatakan dengan santai, ia mendengar bahwa klan Tang Sichuan akan melakukan apa saja yang menguntungkan klan. Jika itu benar, maka Tanggunak tidak akan menghabisinya. Tanggunak penasaran mengapa demikian. Chun Myung menunjuk bunga plum di dadanya mengatakan dengan yakin dan lantang, itu karena ia akan menjadi pendekar terbaik di dunia, yang akan menjadikan gunung berbunga menjadi yang terbaik di masa depan. Jika Tanggunak menghabisinya di sana, Tanggunak hanya akan menyingkirkan seseorang yang menjadi musuh di masa depan. Tapi jika Tanggunak berteman dengannya, maka Klentang akan memiliki pendekar pedang terbaik di dunia sebagai sekutu. Manakah yang memiliki keunggulan paling jelas? Tidak mungkin keluarga Tang dikaitkan dengan gelar yang terbaik di dunia jika dirinya Chun Myung tidak ada. Tanggunak menatap diam-diam. Dia bergumam dan memuji Chun Myung yang mengagumkan. Chun Myung telah memahami dengan sempurna alasannya datang ke gunung berbunga atau menemui mereka. Bahkan putra-putranya tidak mengerti mengapa ia datang ke sana secara pribadi. Tapi anak yang dia temui untuk pertama kali ini seolah memandang ke dalam hatinya. Dari mana bocah itu berasal dan siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu terkunci di hati Tanggunak. Saat itu, Tanggunak membuka suara. Ia membenarkannya. Menurutnya, pikiran Chun Myung sangat tajam, bahkan lebih dari tajam. Seperti yang Chun Myung katakan, jika Chun Myung akan menjadi yang terbaik di dunia, di masa depan maka keluarga Tang akan menerimanya sebagai teman. Persahabatan pada dasarnya saling menjaga.
Chunmyung tetap santai dan berterima kasih jika Tanggunak melakukannya. Tanggunak tiba-tiba mengangkat tangannya meneruskan. Tapi, itu hanya akan terjadi jika Chunmyung membuktikan bahwa Chunmyung memang bisa menjadi yang terbaik di dunia. Jika tidak, maka Chunmyung akan binasa di sana di tangan Klentang. Saat itu, orang-orang di atap kediaman keluarga Jo mulai bermunculan. Tatapan mereka penuh dengan niat menghabisi. Wajah Baekhyun menjadi pucat. Beratnya kata-kata yang baru saja dikatakan orang ini tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika kata-kata itu diucapkan tanpa ketulusan, kata-kata yang diucapkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Tanggunak dengan tatapan yang lebih mengerikan meneruskan. Jika Chunmyung tidak bisa diharapkan, maka ia akan menghabisi mereka semua di sana. Mendengar itu, membuat murid-murid Gunung Berbunga lainnya menjadi waspada. Dengan tergagap mereka memanggil Chunmyung. Mereka tahu bahwa itu akan menjadi keadaan yang krusial. Apalagi lawan mereka adalah Klentang. Jogul saat itu dengan khawatir mengatakan pada Chunmyung, "Bukankah itu gawat?" Chunmyung menimpali dengan senyum. Apakah Jogul pikir Tanggunak akan benar-benar menghabisi mereka? Jogul menimpali, "Bukankah memang begitu?" Chunmyung hanya mengatakan bahwa semua telah dimulai, dan mereka harus perhatikan baik-baik dan jangan berkedip. Suasana murid Gunung Berbunga menjadi lebih tegang. Terakhir kali Chunmyung mengatakan itu ketika mereka bertarung dengan Sekte Ujung Selatan sebelumnya. Chunmyung memang benar-benar menampilkan sesuatu yang luar biasa. Baekhyun yang menatap punggung Chunmyung bergumam. Ia percaya pada kemampuan Chunmyung. Tidak ada yang dapat menyangkal itu. Tapi, apakah kemampuan itu bisa melawan kepala keluarga Tang? Chunmyung akan menghadapi master terkuat di Klentang, yang sudah terkenal jauh sebelum mereka lahir. Setelah memikirkan itu, Baekhyun menjadi skeptis. Dia meneruskan, itu tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun ia memikirkannya, tidak akan ada hasil yang masuk akal dari pertarungan itu. Baekhyun saat itu memutuskan untuk memanggil Chunmyung. Tapi tiba-tiba, Yu Iseol menarik baju Baekhyun. Tentu saja itu mengejutkan Baekhyun dan menanyakan, mengapa Yu Iseol menghentikannya. Yu Iseol mengatakan, tujuan Chunmyung adalah untuk membuat Sekte Gunung Berbunga menjadi yang terbaik di dunia. Jika Chunmyung berpikir dia akan kalah, dia akan kabur dari tempat ini apapun yang terjadi. Mendapatkan pencerahan dari Yu Seol, Baekhyun mulai berpikir. Ia membenarkan dalam hatinya, tujuan utamanya bukan menjadi yang terbaik di dunia untuk diri sendiri, tapi membuat Sekte Gunung Berbunga menjadi sekte yang terkuat. Chunmyung akan menahan segala penghinaan untuk tujuan itu. Dengan kata lain, jika Chunmyung tidak memiliki peluang untuk menang, dia akan membuang kebanggaannya dan melarikan diri. Baekhyun melihat keduanya bergegas ke tengah lapangan meneruskan gumamannya. Chunmyung melangkah maju sendiri. Apa mungkin Chunmyung bisa? Baekhyun berharap bahwa semoga saja kepercayaannya itu benar. Dengan memegang pedang lebih erat, Baekhyun menambahkan, jika Chunmyung dalam bahaya, ia tidak akan ragu-ragu untuk melawan, meskipun lawannya adalah kepala keluarga Tang. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-74. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!